Halo, assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan selalu kepada kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala yang pada hari ini, pada pagi ini kita masih dari COVID-19 ini, dan mungkin akan menjadi suatu pengalaman buat kita bagaimana kita menyikapi uh, pola hidup yang memang mau tidak mau sekarang ini telah menjadi kita sebut sebagai new normal dengan COVID-19 berada di antara kita gitu. Nah, sekarang telah hadir bersama kita semua yang telah ditunggu-tunggu, Kak Merina AKD Bangun. Selamat pagi, Kak Mer. Pagi, Kang Bugi. Iya, gimana kabarnya? Sehat, sehat. Puji Tuhan, sehat sekarang semuanya. Alhamdulillah. Iya, iya, iya. Ini suara jelas ya? Kenapa? Suara jelas ya, suara saya jelas terdengar di sana. Suaranya jelas. Jelas. Ya, suara suara Kak Mer juga, Kak Merina di sini jelas terdengar bagus, dan mudah-mudahan akan jelas terdengar sepanjang acara kita insya Allah sekitar 1 jam ke depan. Jadi sebagaimana topiknya nih Kak Mer, kemarin kita sempat ngobrol-ngobrol bahwa Kak Merina ini pernah terkena yang sekarang lagi heboh, yaitu Corona atau COVID-19. Malah bukan hanya sendiri, tetapi putrinya dan juga ibu yang kena ya. Betul begitu ya Kak Mer? Betul. Kita bertiga kena Ah, serumah. tapi sekarang nih kalau ngelihat penampakannya nih Kak Mer segar sekali. Seperti nggak pernah terkena COVID-19 ya. Aduh, ampun deh. Sangat segar, penampilannya sangat segar. Kelihatannya sehat gitu, kemudian mukanya fresh gitu kan. Harus kelihatan sehat, segar, supaya orang-orang juga eh, bisa terinspirasi. Kalau sakit seperti itu, kita juga harus tetap semangat. Iya, 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 iya. Kak Mer, boleh cerita sedikit nggak kalau Kak Mer sehari-harinya aktivitasnya apa gitu sebelum kita masuk lebih jauh kepada pengalaman Kak Mer terpapar COVID-19. Mungkin aktivitas sehari-harinya gitu. Saya sekarang ini aktivitas saya sejak eh, COVID-19 ini ya di rumah, Ya. di Oh, rumah saja dulu karena terbatas untuk bekerja, masuk kerja itu masih terbatas. Jadi sekarang ya. lebih banyak mengurus di rumah ya. Di rumah ya banyak kan apa eh, kalau misalnya ditanya misalnya nih waktu kemarin ini asal muasalnya Kak Merina itu eh, bagaimana bisa terpapar oleh COVID-19 ini? Eh, Sebenarnya kita itu terpapar itu terinfeksinya dari abang ya, dari abang saya yang pada saat itu Ya, sebelumnya kami itu menginap tinggal bersama abang, di mana pada kita tinggal sama abang itu karena mama di IG lagi kamu. pemulihan. Ya, ya, Abang. Kemudian uh, kita pulang ke rumah, balik ke rumah di kota wisata itu, uh, ya. kita dengar abang mengatakan kalau dia positif, sudah hasil Ya. swabnya itu positif. Hmm. Seperti itu ya, otomatis ya kita yang pernah uh, tinggal bersama itu ya baru aja gitu ya kita harus juga swab. Ya. Nah, Kak Mer tunggu. Waktu
awalnya awalnya Kamer memang tinggal di tempat abang gitu ya? Eh, pada waktu itu kita ada seminggu lebih tinggal tempat abang. Ya, Ya, abang dulu jadi yang terkena ya. ya, abang dulu yang terkena. Tapi jadi abang cerita bahwa saya terkena gitu. Ya, hasil swabnya Hmm. positif, positif Ya, COVID-19. ya. Terus langsung waktu itu Kak Mary ada perasaan takut atau bagaimana, atau perasaannya gimana nih pas tahu abang terkena gitu kan? Kak Mary habis tinggal di sana. Iya, iya betul. Perasaannya sih ya, bingung aja, bingung. Awalnya tuh bingung. Ya. Bingungnya itu karena kan yang kita itu ada mama gitu, mama yang berusia Iya, 87 lebih. Itu yang membingungkan, iya, apalagi mama itu eh, lagi pemulihan. Habis sakit ya, kena sakit juga, kena virus juga, herpes ya. iya, Jadi kan iya, bingung bagaimana ini gitu. Itu aja. Kalau kalau dibilang takut, pada saat itu saya nggak takut, belum ada rasa takut, iya, karena merasa abang positif. Ya kita memang baru kontak sama beliau dan kita berada satu rumah, ya wajar, bisa-bisa ya kalau seperti itu, ya wajar aja kalau kena terinfeksi. Tapi pikiran saya yang bikin bingung itu ya mama gitu. ya. Nah, terus sebelum kita lanjutkan, saya mau ini dulu menyapa para pemirsa atau pendengar Flow Maya yang saat ini sedang turut mengikuti berbagi pengalamannya Kak Merina Bangun ini, bagaimana pengalamannya terkait COVID-19 ini. Jadi untuk mereka yang telah bergabung dan belum memfollow akun vlogger Kompasiana, silahkan memfollow, dan juga ada akun Marina Bangun, akun Instagram Marina Bangun yang bisa juga di follow. Dan mungkin nanti kalau perlu untuk bagaimana apa namanya bertukar pikiran, sepertinya Kak Merina ini sangat terbuka untuk berbagi pengalamannya seperti yang sekarang beliau bagikan kepada kita semua. Nah, Kak Mer, kita lanjutkan cerita yang tadi apa namanya berproses di situ. Nah, kalau Kak Merina dan Ibu dan putrinya kalau diurut, apakah langsung terkena bertiga atau siapa dulu yang kena? Apakah Kak Merina dulu kena, atau putrinya dulu, atau ibunya, atau langsung bertiga ketahuan positif? Langsung ketiga, kami bertiga ini yang hasil langsung positif. Sebenarnya waktu swab itu berenam. Gede itu kan, anak saya juga yang di kos di Ciputat juga, saya pernah datang ke rumah, Ya, baru-baru juga, dan adik saya yang kontak sama kita juga di rumah abang, yang ketiganya itu belakangan, dan thanks hmm. God ya, mereka hasilnya Ya. ternyata negatif gitu. Oh, jadi waktu berenam di tes itu tiga positif, tiga negatif. Ya. Oh ya. Nah, waktu kena nih, itu eh, ada terasa apa nggak gitu di badan gitu pada saat positif gitu? Gejala-gejala apa yang muncul, Kak Mer, sebelumnya? Kalau satu-satu ya, saya yang kasih tahu, saya coba iniin. Kalau Ya, mama memang sempat demam tinggi 2 hari.
Ya, Cuma pada saat uh, itu Senin, kita swab Senin, itu Minggu malam itu Mama demam. Tapi Seninnya itu sudah turun gitu, seperti biasa, sehingga kami swab. Pulang dari ya. swab malam baru demam lagi. Seperti karena baru swab, jadi kan tidak bisa dibilang positif kita seperti itu. Tapi saya menunggu. Sehingga Selasanya itu saya bawa ke dokter Mama, tapi saya sudah bilang sama dokter, tolong jangan dekat. Hmm, Begitu swab, ya. saya bilang begitu karena abang saya positif, hasil kami belum Oh, keluar, besok akan keluar seperti itu. Jadi dokter, oh, saya beritahulah gitu, itu saya takut kenapa-napa ya, ya, nggak tahu positif apa enggak, paling tidak kita sudah antisipasi gitu untuk ya, dokter dan perawat seperti itu. Kalau putri saya demam juga, ya. tapi karena sedang mengurus Mama, cuma bilang demam, itu juga. Ya, jadi agak terputus eh, sambungannya, mungkin bisa kita tunggu sebentar supaya sambungannya itu bisa normal lagi. Rupanya ada yang terputus karena apa? Mungkin ada jaringannya. Jadi kita tunggu sebentar sampai Merina, Kak Mer gabung lagi. Ya, jadi demikian pemirsa Promaya, kita tunggu lagi bergabungnya Kak Merina bersama kita. Jadi tadi rupanya agak terputus, tetapi tadi Kak Merina telah menyampaikan bagaimana ternyata dari tiga generasi tersebut, ibu mamanya yang lebih dulu terasa tapi demam, tiga-tiganya sudah agak terputus ya, Kak Mer. Agak terputus ya salurannya. Saya demam, tapi saya ini kayak nggak karuan, Ya. seperti itu. Jaringannya ini, Ya. aduh. Halo, Ya, Kang Bungi masih dengar? masih. Jadi apa Ah, ini biasa kalau seperti itu. kalau di saya, ternyata kalau di saya sendiri itu, yang diserang itu mah saya. Oh, jadi Itu beda yang ya. tidak saya sadari. Mah, mah itu Ya. perut saya ditusuk-tusuk rasanya, kemudian mual, panas, dingin. Akhirnya saya itu apa namanya, beser-beser. Beda-beda ya. Ya, ya seperti itu. Kalau Mama dengan anak saya itu demam, kalau saya seperti panas di dalam, tapi akhirnya mah yang diserang seperti itu. Ya, ya, ya. Kalau putrinya apa gejalanya? Panas, demam. Jadi dua ya, Mama sama Valerie ya. Itu udah demam. Iya, Kalau Kak Mer malah hanya mereka sama ya, demam. ya, ya, ya. Nah, kemudian kalau misalnya apa namanya? Ke Abang juga begitu gejalanya. Kalau abang kan kebetulan saya Ya. lihat ya, waktu di sana Ya. gejala-gejala mereka itu ya, memang Ah, demam tinggi dia beberapa hari,
kemudian pilek ya, Iya. pilek seperti itu. Dan itu juga anaknya satu sama istrinya juga seperti itu. Cuma kita nggak menyadari kalau itu mereka sudah Hmm. terinfeksi. Jadi pada saat di sana sebenarnya situasi udah kayak ada ini ya, ada pada kena flu ya mungkin ya. Tapi Iya, tidak disadari, pada demam mungkin mereka. demam, kemudian kayak Iya, awal-awal mungkin radang tenggorokan atau flu ya, mungkin seperti itu. iya, betul, Itu betul. kejadiannya bulan apa ya, Kak Mer? Oh, Agustus, Agustus, berarti belum lama ya? bulan Agustus. Belum lama. Kalau saya abang itu dia swab tanggal Ya, 8, hasil swab tanggal 10. Kalau ya, abang. Nah, kita swab tanggal 10 Agustus, Senin, hasil swab itu tanggal 12 ya, Agustus, ya. Rabunya. Nah, berarti sebenarnya cepat juga ya hasil swab ya? Ya, Ada sekitar berapa? 2-3 hari ya? hasil swab ya di rumah sakit ya 2 hari, dua hari. Memang pihak rumah sakit mengatakan itu dua Oh ya, hari. ya. Itu waktu periksa di mana pertamanya, Kak Mer? Saya periksa di rumah sakit Siloam, TB Iya, jadi Simatupang. tiga-tiga langsung ke sana gitu. Setelah itu informasinya diinformasikan lewat apa? Apakah telepon atau datang lagi ke rumah sakit atau gimana, Kak Mer? Eh, By Oh, di phone, telepon. by phone mereka kabarkan Ya, siang jam-jam ya, 11, kemudian diminta datang ke rumah sakitnya untuk mendengarkan ya, mengambil surat, kemudian dikasih obat, diperiksa kembali sama dokternya sorenya. nah, terus setelah tahu nih, Kak Mer, setelah tahu apa yang bahwa 3 orang ini satu rumah terkena COVID-19, apa yang pertama dilakukan oleh Kak Mer? Eh, Awalnya itu saya katakan ya sama anak saya, kita terkena COVID-19. Ya, Ketika sudah ada diberitahu begitu ya, COVID-19, kita tenang ya, saya ya. bilang begitu. Hmm. Tapi saya tidak menginformasikan kepada mama kalau kita Oh itu ya, terinfeksi. ya, Menjaga, menjaga ya dengan usia dan baru lagi pemulihan ya, seperti itu. Jadi kita jaga supaya dia jangan drop. Itu yang kita jaga. ya. Dan saya sampaikan juga ke keluarga, kalau kami positif, tapi tolong jangan telepon mama dulu dan jangan tanya-tanya mama tentang COVID seperti itu. Kita jaga itu, saya bilang begitu. Itu yang saya lakukan awalnya dan saya berusaha untuk tenang karena Ya, saya tumpuan mereka gitu. betul. Jadi nggak boleh, justru tumpuannya ini nggak boleh kelihatan lemah ya, harus lebih tegar dari mereka. Ya, iya Nah, betul. nah setelah Itu yang harus dilakukan. betul. Nah, untuk yang lain yang sedang menyaksikan acara ini, kalau ada respon, ada pertanyaan, ada mungkin yang ingin diketahui lebih jauh, boleh tulis pertanyaannya di kolom komentar. Nanti insya Allah Kak Merina akan mencoba menjawabnya. Nah, kita lanjut Kak Merina, setelah tadi memberitahu pihak apa keluarga, terus begini yang harus dilakukan, kemana lagi informasi ini diinformasikan ke pihak yang di luar keluarga? Ya, Eh, Pulang-pulang dari rumah sakit malam itu saya harus informasikan ke lingkungan ya, ke Pak RT dan RW ya ke itu, Pak lingkungan RT ya. RW, Mm-mm. tapi saya sampaikan awalnya begitu masuk rumah kan kita melewati pos Ya, security. Tapi saya turun dari mobil, saya berbicara sangat jarak jauh ya, Mas Security ya, mengatakan saya akan WA karena tolong ya. sampaikan kepada Pak RT atau RW. Nanti suratnya itu saya WA kepada security kami terpositif. Hmm, Saya bilang begitu. Jadi saya tidak memberi kepada mereka karena saya juga ya, menjaga ya supaya jangan terjadi apa-apa kepada betul, mereka. Lebih safe by betul. WA. Itu yang saya lakukan kemudian Ya, harinya. Kemudian besoknya baru saya juga sampaikan ke itu ya pihak gereja ya, saya
pihak gereja supaya mereka tahu. Kemudian ya beberapa teman juga saya Iya, beritahu gitu, berkasih tahu ya supaya tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang iya, seperti apa gitu. Saya berbicara dengan ini ya, saya berbicara maksudnya tidak betul. menutup-nutupi keadaan seperti Karena itu. kan memang sepertinya kita justru harus terbuka supaya penanganannya jadi lebih kompleks ya, lebih apa namanya komprehensif gitu ya. Iya betul. Kemudian kan supaya orang-orang yang pernah kontak sama kami Ya, pun yang merasa juga begitu bisa tahu. Nah, seperti itu. Jadi mereka sudah siap juga gitu. Jadi jangan ada yang disembunyikan, kasihan iya gitu. betul ya. Nah, waktu itu tanggapan dari pihak lingkungan seperti RT atau RW bagaimana, Kak Mer? Pak RT, Pak RW itu ibu-ibu sini memang mungkin mereka masih ini ya, eh, mungkin di lingkungan saya baru kami ya yang terinfeksi ya. Saya katakan Iya, ketika mereka tanya di mana kenanya, saya bilang bukan di sini. ya, Saya bilang, saya terus terang, betul. saya bilang, saya terinfeksi dari abang saya, jadi daerah sini aman Ya, kok. Saya bilang tuh, sehingga mereka kan tidak betul. takut. Mungkin masih mereka takut lah Bingung ya gitu ya, sebetulnya. takut. Saya nggak apa-apa, saya merasa ya nggak apa-apa kalau orang memang merasa takut atau bingung, nggak apa-apa gitu kan. Bagi saya yang Ya, jelas, yang penting saya sudah menjelaskan bagaimana kami terinfeksi, di mana kami terinfeksi, dan siapa-siapa ya, saja seperti itu. Jadi ya terserah mereka bagaimana mengantisipasinya itu. Yang penting saya tidak menutup-nutupi itu betul. aja. Nah, kalau sudah ke lingkungan sudah, terus ke pihak medis, siapa yang memberitahu sampai kemudian nanti dirawat? Pak yang nyampaikan itu Pak RW Oh, ya, ya, ya. yang nyampaikan ke puskesmas terdekat di sini. Ya, jadi dari puskesmas baru datang. Sebelumnya mereka telepon dulu ke Ya, saya, telepon ya, menanyakan segala macamnya ya. ya. Kemudian tahu ada yang sepuh di sini, jadi mereka akan membawa katanya gitu. Nggak, resikonya agak berisiko kalau ada yang sepuh isolasi mandiri seperti itu. Oh, Jadi mereka akan membawa kami. Seperti itu. Jadi ke rumah sakit Cibinong ya pada iya, saat itu karena itulah untuk wilayah rujukan. Bogor Ya, sini ya. Kami rujukannya dan puskesmas di sini hmm, Ciangsana. Uh, karena memang Cibinong tadinya sih sebenarnya mama sendiri yang mau ya, dibawa, uh, nggak mungkin ya kalau kami merasa tidak mungkin maksudnya untuk kami sendiri tidak mungkin dengan kondisi mama karena pada saat itu mama belum bisa untuk ya, sendiri belum bisa gitu belum mandi juga masih saya hmm, mandiin segala macam masih lah seperti itu belum bisa untuk ini sendiri jalan juga masih dibantu begitu ya. Kondisinya masih lemah betul. banget jadi kami berusaha cari rumah sakit yang bisa menerima kami bertiga. Ya. Itu yang kami lakukan. Nah, itu pada saat dari Cibinong tadi itu terus ke rumah sakit itu dapat rumah sakit yang mana? Di mana dirawatnya akhirnya? Uh, kami tadinya mencari rumah sakit, pada awalnya kami cari rumah sakit Cikini, RSPAD, itu semua penuh. Tidak bisa, kami untuk bertiga tidak bisa masuk karena Ya, penuh ya. Kondisi pada saat itu memang yang sudah di penuh, Cibinong ya? sehingga kami coba cari lagi. Enggak, kami tidak mau ke Oh, nggak Cibinong mau. karena Oh, kejauhan. oke. Ya, Kejauhan ya, ya, ya. kejauhan dan tidak bisa bertiga, Ya, tidak bisa bertiga begitu. Sedangkan kami tidak bisa melepaskan mama iya betul. sendiri gitu, sehingga kami cari sendiri. eh, Terakhir sekali kami dapat dua Ya, alternatif, satu Wisma ya, Atlet Senayan, satu lagi rumah sakit khusus daerah Duren Sawit. ya, Ya kami dapatkan karena ya ada kemudahan yang kami ya, dapatkan dan mereka siap jemput pada saat itu Wisma ya, Atlet, kapan saja kami akan dijemput oleh mereka, ada kemudahan ya. ya Kantor dari desa, alumni betul.
alumni SMA. Ah, itu yang kami dapat ya, memang sangat ini banget ya untuk Iya, IKAL iya, kami ya, IKAL Semansa Medan itu memang ternyata iya, erat banget. Tapi saya memilih di rumah sakit iya, saja. Di rumah sakit saja, rasanya saya lebih nyaman di rumah iya, sakit. Seperti itu ya. Walaupun kalau di Wisma Atlet kami siap dijemput oleh mereka kapan iya. saja. Kalau yang di Rumah Sakit Duren Sawit dibawa oleh ambulans Puskesmas Hmm, Ciangsana. Nah, seperti itu. Mereka yang menjemput karena kami pakai iya, rujukan terus rumah Mas ya. Puskesmas Ciangsana. Seperti itu. Jadi mereka yang menjemput. Kalau kalau yang itu kan tidak perlu pakai rujukan ya, Wisma Iya, Atlet iya. ya. Tapi saya merasa lebih nyaman di rumah sakit Duren Sawit itu, Kang Bugi. Mungkin karena ini ya, Itu iya, pilihan saya dan disetujui oleh keluarga. betul. Dan juga pasti yang merujuknya seperti puskesmas yang sana juga oke untuk merujukkan akhirnya Kak Mer dan keluarga ke eh, Rumah Sakit Duren Sawit ya. Ya, Ya, walaupun pada awalnya agak mereka juga bingung juga ya karena kita ini iya, Bogor, itu kan Jakarta iya, Timur gitu ya. Bagaimana mereka bilang? Tapi saya bilang kami sudah disediakan kamar untuk bertiga dan pasti kami bisa ke sana. Akhirnya mereka minta personal kontaknya yang oh, di sana, dokter yang di sana yang bisa yang bertanggung jawab untuk iya. kami sehingga di ACC mereka bilang boleh Ya. begitu. Jadi puskesmas ACC juga sudah jadi kami tinggal dijemput besoknya itu. Jadi yang penting kan ada kejelasan gitu sebetulnya ya, jangan sampai dikirim ke sana, di Betul. sana nolak misalnya gitu nanti kan wah nih kasihan ini ya. Iya, Tapi artinya sam iya puskesmasnya juga dikira nggak bertanggung jawab iya. nanti. Ya, terus langsung ya artinya setelah itu dijemput diantar ke Duren Sawit gitu ya. Itu di Duren Sawit penerimaannya Ya. terus situasi kamar hingga yang bisa bertiga itu seperti apa Kak Mer? Bisa nggak cerita sedikit gambaran seperti ini loh kamar kami di rumah sakit, ada apa aja atau tidak ada apa aja, terus bagaimana pelayanan mereka? Mungkin penonton ingin ingin lebih tahu lagi lebih jauh tentang pengalaman Kak Mer selama di rumah sakit itu. Ya, betul. Ayo silakan Kak Mer. Yang saya ini kan bahwa Iya sebentar, ya, jaringannya kayaknya jelek ya. Oke. Eh, untuk awalnya penerimaan di Rumah Sakit Duren Sawit itu bagus ya, baik ya ya, kalau di sana ya. Mereka ya. ramah dan kita berasa Hmm, nyaman di sana ya ketika masuk kita langsung disambut mereka dalam arti ya ya. pelayanan mereka sudah mulai dengan keramahan mereka dan kita diantarkan ke kamar begitu barang-barang kita juga Oh, ditolongin diangkat alhamdulillah. ya malumlah banyak barangnya ya. Kemudian mereka bilang perawat yang laki lah yang jemput dia Bu mana barangnya yang berat-berat. Biar saya bantu bawa Ya, seperti itu. Waduh, saya bilang nyos banget gitu ya. Kita baik ya, Rap. perempuan, nenek, anak, cucu, satu lagi gitu ya. Aduh, gitu ya. Ternyata begitu, wah ini awalnya sudah nyaman gitu ya. Berusahalah supaya tidak menjadi lebih Ya, takut ketika di rumah sakit seperti begitu ya. Masuk ke kamar, kita dikasih tahu segala macamnya peraturan di sana. Dan memang kita di kamar itu bertiga. Ternyata di sana itu ya agak terputus lagi. Kita tunggu jaringan stabil untuk bisa kita tetap mendengarkan bagaimana Kak Marina berbagi pengalaman terkait dengan uh, keluarganya. Satu rumah loh, 3 orang terkena COVID-19. Ya, agak ngelek Kak Mary ya. Silahkan lanjut. ya, ya. Kemudian di sana juga
kamarnya lega Wah, ya, kalau untuk di ya, sana kamarnya lega, cuma ya tidak ada apa-apa ya, tidak ada televisi untuk di betul. sana. Untuk di sana itu tidak ada televisi, yang ada Ya, CCTV yang ada. betul. Kemudian tidak ada kursi, tidak ada kursi, hanya ada bednya dengan laci ya, laci untuk tempat pakaian, dan kamar mandi sih di dalam. Seperti itu kondisinya. Dan kita dikunci ya, Ya, oh, dari luar tuh kita dikunci. Jadi kalau mau komunikasi atau kita perlu apa, kita ya, WA, ada WA perawat. Itu kita WA mereka. ya. WiFi ada ya, Oh, disediakan WiFi juga sama mereka, bebas ya, free seperti itu. Tadinya saya juga kalau tidak punya HP atau gimana, mereka pada saat itu saya dikasih fasilitas boleh menggunakan tab mereka gitu, tab untuk oh, supaya bisa tab, berkomunikasi sama tablet. keluarga. Ya. Seperti bawa, saya bilang nggak deh, nggak usah gitu. Jadi ya TV tidak ada, tapi internetnya 24 jam ya sangat-sangat membantu ya untuk mengisi waktu selama di Ya, sana itu ya. betul. Dan walaupun nggak ada kursi, tapi bednya mungkin nyaman, jadi tidak masalah gitu ya. Ya. Nah, itu tapi memang dikunci supaya tidak ada, artinya dari luar masuk yang tidak berkepentingan mungkin ya, dan jadi menjaga betul-betul isolasi gitu ya. Kalau iya, iya, isolasi. Kalau menurut saya sih nggak masalah ya Iya, untuk begitu. Kita jadi nggak usah komunikasi sama yang lain. Namanya juga penyakit begitu. Buat apa ya komunikasi nenangga gitu. iya, Takut juga. iya Ada betul ya. yang datang juga, pasien kalau datang ngobrol juga saya Iya, takut. betul. Karena ini kan kita situasinya ya kita boleh sebut Takut. darurat gitu ya. Iya, karena yang saya pikirkan mama gitu. Iya, Kan kalau kalau dipikir gitu sensitif. Sebenarnya sih semua kita sensitif. Cuma kita berpikiran orang yang lebih tua itu lebih betul. riskan gitu. Tapi itu lengkap ya, misalnya makan 3 kali sehari, ada snacknya, ada buahnya, Iya, ada ada. seperti rumah sakit lah biasa ya kayak gitu ya. Betul. Jadi bisa jadi pulang dari Iya, situ, betul. bisa jadi pulang Betul. dari situ tambah gemuk ya enggak, karena makan itu Makan kan tidur. makan tidur ya. Ada pertanyaan nih, Kak Mary, katanya kalau sebagai pasien COVID-19 ini bayar nggak? Si pasien ini bayar, Kak Mary bayar nggak ke rumah sakit? Gitu? Atau selama proses itu bayar tidak? Kenapa mohon diulang, Kambudi? Selama menjalani proses perawatan, kemudian antar jemput, apa dijemput, dirujuk ke rumah sakit, itu ada biaya yang dikeluarkan Betul. nggak? Ada bayar nggak? Ada biaya yang dikeluarkan oleh Kak Mary? Eh, sama sekali saya nggak ada keluar Gratis biaya. ya? Semua BPJS. Oh, alhamdulillah ya BPJS ya. Jadi semua sudah jadi anggota. Ya, saya eh, eh, pada pada saat kita ke sana Ya, itu yang diminta kartu ya. BPJS, KTP dan KK. Oh, Itu sama hasil ya, diagnosa ya, sama hasil itunya ya, ya. hasilnya. Kecuali yang swab pertama Itu ya. saja, dan tidak. Kalau yang swab pertama bayar atau gratis juga? Swab pertama Oh aja, ya Kak, swab karena itu pertama. keinginan kita ya. Bayar. Karena keinginan kita ya. Ya, keinginan kita. Oh, jadi Iya, betul. tapi di rumah sakit di swab lagi. Di rumah sakit di swab Berapa lagi. kali itu? 2 kali di swab. Hmm. 2 kali saya itu di swab, dan di ronsen toraks juga 2 kali. Dan itu yang sudah di rumah sakit sama sekali free ya, tidak ada biaya. BPJS yang bayar gitu ya. Iya, pokoknya kita di sana tidak dikenai beban apapun, tidak ada pengeluaran untuk biaya rumah sakit, sama sekali nggak ada. Iya, iya, iya. Jadi artinya kadang-kadang kan kita suka dengar katanya bayar begini baru gitu, artinya pengalaman kamera membuktikan bahwa tidak ada biaya kecuali ya BPJS itu gitu ya. Iya, Ya, dengan menggunakan BPJS itu ya, kalau nggak
Ya, jadi tadi Kak Mer telah menceritakan kepada kita. Ya. Nah, sekarang Kak Mer, obat-obatnya apa aja yang dikasih di sana? Masih ingat nggak? Apa mungkin pagi dikasih ini atau selama 1 hari disuruh minum apa aja gitu? Yang diberikan oleh rumah sakit ke Kak Mary, Kenapa kan Bu obatnya. Yi? Obatnya, waduh Berapa macam-macam ya. macam? Banyak? 8? Awal awalnya itu ada 8. Awal-awal tuh ada 8, Oh, 8 macam gitu. Saya sampai nggak tahu minum apa aja gitu. Karena kan digunting-gunting gitu, gunting-gunting gitu kan ya. ya, Jadi terakhir baru 5, terakhir sekali 5, pulang ke rumah 3. ya. Itu semua sama ya? Kak Mary, putrinya, ibu semua dapat obat yang sama. Jenis obatnya sama. Enggak, Oh, enggak. enggak Oh, sama. Enggak ada yang beda gitu. Jadi mungkin karena mama pada awalnya dilihat saturasi oksigennya, ya, jadi ada tambahan ya, gitu. Kemudian mungkin saya nggak tahu pada awalnya itu saya lupa juga apakah kami sama apa ya. enggak. Tapi ketika saya perhatikan ada yang Oh, beda ya. gitu. Dan anak saya terakhir-terakhir dia jumlahnya yang paling Oh, sedikit. ya. Mungkin terlihat lebih fit kali ya. Kami masih 5-5, dia 2 gitu ya, lebih sedikit mungkin kondisinya Bagus, lebih fit bagus. ya. Kak Mer, cerita sedikit dong kondisi Mama selama di rumah sakit. Itu kan orang biasanya sangat mengkhawatirkan orang tua ya. Artinya dengan usia sekian terkena COVID. Kondisi Mama gimana di rumah sakit, Kak Mer? Waktu di rumah sakit ya karena memang tidak tahu Jadi kalau Mama nggak tahu ya? terinfeksi, Mama jadi nggak dikasih tahu ya? ya biasa aja. Nggak tahu, Jadi nggak nggak waktu ke tahu rumah kalau sakit dibawa ke, terinfeksi, nggak tahu. bilangnya apa? Mau dibawa ke rumah sakit waktu itu? Saya bilang pada waktu itu mungkin mama juga karena memang nggak terlalu Ya, memikirkan itu ya. Jadi saya bilang, Ma, kita harus dirawat di rumah sakit pada saat ya. ini karena di luar itu lebih banyak eh, penyakit. Ah, Kita ini kondisinya tidak ya, baik. Kondisi badan kita ini lagi ya, lemah, lagi sensi. ya, Jadi kita di sini dulu disuruh dokter. Saya bilang begitu. ya. Nanti kalau kondisi kita lebih kuat untuk menghadapi luar, kita boleh pulang. Itu aja saya bilang. Jangan banyak bertanya, Aduh, Maya. Jangan banyak bertanya maksudnya jangan banyak ya, bertanya sama perawat atau iya. apa nanti. Dan jangan banyak jangan banyak ngomong ya Maya. Gitu saya bilang. Untungnya Mama Mama nurut ya. ngikut. Padahal saya udah takut. Iya, Dan kepada dokter atau perawat yang masuk, kalau dia sudah hendak mengatakan COVID seperti gitu, iya. terinfeksi virus ini, saya langsung ke dokternya itu melihat dokternya bilang, Mama tidak tahu, Oh, maaf iya, iya. gitu. Sehingga mereka stop, nggak sempat berbicara seperti Iya, itu. iya. Itu tapi kalau dokter masuk meriksa, mereka Iya, pakai APD segala macam gitu ya. Kalau kenapa? dokter datang periksa begitu pada saat visite, dokternya pakai APD lengkap. Hmm. Semuanya pakai APD, dari cleaning Oh, service, bagian gizi, semuanya pakai APD. oh, oke. Yang masuk itu pakai APD semua. Ya, ya. Jadi nggak, artinya nggak ada yang cuma istilahnya masker aja, nggak ada, semua APD lengkap gitu ya. Luar Enggak. biasa. Karena memang rumah sakit tuh memang rujukan khusus Ya, buat itu, buat COVID. COVID ya, Seperti betul. itu yang makanya mereka pastilah pakai APD Ya. gitu. Nah, terus kalau misalnya itu setelah negatif di hari keberapa? Ini semua total 14 hari ya di rumah sakit. Uh, Oh, betul. 14 hari kita sudah dinyatakan boleh hari keberapa pulang. tes? Dalam Ah, arti sudah pas 14 tes. hari sebenarnya tesnya itu yang Oh, sebelumnya tanggal, 2 hari sebelumnya ya. aduh saya lupa tanggalnya itu ya, sebelumnya mungkin ada 4 Oh, 4 hari hari. ya sebelumnya itu. Itu saya dibilang ya dibilang hari keberapa gitu, hari Ya. ke-12 ya.
ini sudah lebih baik karena tidak ada keluhan ya, kita tidak sesak, tidak batuk seperti itu kondisinya dan toraksnya juga hasilnya bersih. Ini sudah lebih baik katanya begitu ya. Mungkin hari ke-14 nanti akan pulang, mereka bilang begitu. Sudah diancang-ancang tapi menunggu hasil dari manajemen dulu yang resminya, seperti itu yang dikasih tahu kepada kami. Ini ada pertanyaan muncul nih tapi ringan nih. Katanya selama di sana itu Kak Mary itu boleh ya misalnya karena ada wifi-nya jadi bebas nonton YouTube, nonton film, nonton apa aja dari lewat HP itu bisa ya? Bisa bebas. Kita kan perlu mereka juga nggak mau kita itu stres di dalam kan. Artinya nyaman sebetulnya walaupun istilahnya nggak ada TV tapi situasinya AC ya, pakai AC apa kan di situ ya? Ya, artinya tidak jangan sampai pasien itu stres sehingga imunnya turun gitu ya Kak Mer. Ya, yang dijaga imunitas karena mereka bilang selalu begitu, senang-senang aja. Mereka bilang kan mereka juga kan komunikasi sama kita kan bercanda-bercanda juga, seperti itu. Biar mau pulang kan, katanya mau pulang kan, ayo senang aja makan, katanya. Jangan mikir macam-macam, pokoknya harus sehat, katanya gitu. Pasti sehat seperti itu ya. Kita seneng lah jadinya. Jadi artinya ya. Nah, terus ini ada selamat datang Mbak Ade Yaltini Hildawati nih Kak Mer. Dia tanya, Mbak Merina setelah dirawat dan pulang ke rumah, apakah kemudian hari harus tes swab lagi? Nah, jadi setelah pulang, apa harus ada tes lagi katanya? Setelah pulang dari rumah sakit. Oke. Kemarin itu setelah saya pulang dari rumah sakit, saya lapor ke puskesmas, sebelumnya ke RT RW, kemudian ke puskesmas juga, karena kan saya tanya ke dokter juga ya, selanjutnya saya ini bagaimana? Kami ini bagaimana? Dokter yang di sana mengatakan pada kami, kami mengadakan isolasi mandiri. Isolasi mandiri dulu, nanti pihak rumah sakit puskesmas dilanjutkan oleh pihak puskesmas, seperti itu. Nah, ketika saya lapor kepada puskesmas, puskesmas by phone ya, puskesmas menanyakan bagaimana kondisi kami bilang kami baik-baik saja, tidak ada keluhan macam-macam, tidak sesak, tidak apalagi dan tidak batuk, saya bilang begitu. Pihak puskesmas mengatakan berarti kondisinya sudah lebih baik katanya. Ada suratnya kan Bu? Ya ada, saya bilang kalau enggak saya nggak mau pulang, saya bilang begitu ya, surat positif sudah negatif. Kita sudah sembuh, dinyatakan sembuh gitu ya, sudah dan sembuh gitu ya. Kalau enggak mana mau pulang, saya bilang, dan kita tidak boleh pulang dong, saya bilang begitu. Terus pihak puskesmas mengatakan, saya tanya, apakah kami nanti akan swab lagi setelah isolasi mandiri? Pihak puskesmas mengatakan karena sudah dinyatakan bersih dan tidak ada gejala apa macam-macam yang lain yang kita takutkan, mereka bilang, saya bilang apa iya, saya bilang betul. Bagaimana gitu puskesmas, apakah puskesmas datang orang puskesmas, apakah kami ke sana, itu nggak masalah bagi saya bilang yang penting bagaimana sekarang kami. Nah, ketika dibilang kalau tadinya dari rumah sakit mengatakan sebenarnya kami isolasi mandiri seminggu juga nggak apa-apa karena kondisi kami bagus seperti itu ya. Kalau puskesmas malah lebih lagi, dia bilang 3 hari saja. Seperti itu, waduh, saya pikir begitu kan ya, tapi saya tidak mau 3 hari atau seminggu, kami itu nggak mau, kami melakukan 2 minggu lagi, supaya orang-orang di luar juga merasa nyaman ya, merasa nyaman, kami berarti kan sebulan, sudah seperti kami beri kenyamanan untuk orang banyak, seperti itu. Jadi setelah 2 minggu di rumah juga, dan saya tanya puskesmas, katanya nggak apa-apa, sudah tidak perlu swab. Nah, itu yang mereka katakan, ya kami sudah tidak swab lagi karena kan kami dilanjutkan ke puskesmas. Ya sebelumnya beberapa hari ya, Jumat saya pulang dari rumah sakit, hari Rabunya kemudian itu ada Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, ada 5 hari kemudiannya kami kontrol
kontrol ke rumah sakit, Ya, ke dokternya, saya tanyakan itu yang isolasi mandiri itu yang dokter tuh bilang seminggu juga nggak ya, apa-apa karena ibu kan mau ya, bekerja katanya ya, begitu kan ya. Tapi kalau ibu mau 2 minggu itu lebih ya, baik, kata baik saya ngikut yang lebih ya, baik, saya bilang begitu kan. Kemudian saya tanyakan dulu dokter, apakah selesai isolasi mandiri kami ini akan swab seperti itu ya, ya, Mbak Ade ya. Saya tanya dan dokter mengatakan tidak perlu Bu, ya. katanya ibu tidak ada masalah. Itu Iya, makanya kami tidak swab betul. kembali. Seperti Karena kan itu. memang disarankan dokternya seperti itu ya. Nah, kalau Ya, waktu pulang kan itu jadi tambah lagi isolasi mandirinya selama 14 hari ya, Kak Mel. Nah, itu selama ya, 14 hari sama sekali tidak keluar rumah, di rumah aja gitu ya. tidak. Oh, Ya kecuali yang kontrol iya. itu, kecuali Nah, yang itu kontrol. ada ini nggak kayak support dari tetangga misalnya mungkin makanan kayak apa gitu atau gimana? Ada nggak kayak gitu? Sistem seperti itu di komplek? eh Mungkin orang di sini takut kali ya. Kalau untuk Enggak ya? lingkungan ini ya, saya nggak ngerti Iya, juga. Tapi saya nggak ini iya, banget ya, maksudnya tidak tidak perlu. Ya, saya ambil iya, positif iya, aja ya. Mungkin orang masih merasa nggak nyaman atau iya, gimana, ya nggak iya, apa-apa. Saya pikir begitu. iya. Tapi puji Tuhan ya, pihak gereja yang mau tahu dengan kami, sehingga Oh, mereka yang mensupport untuk supply seperti itu. oh jadi ada tetap ya support rutin ya. Karena kan nggak boleh keluar ya, berarti harus ada Iya, yang dikirimkan ke rumah gitu kan. Tapi pokoknya yang penting kan hasil iya. akhirnya gitu bahwa semua 3 orang ini sehat semua gitu. Nah, tapi tadi belum dijawab nih, Amin ya. kapan Mama tahu kalau COVID? Nah, belum Oh, cerita oke. itu. Kita mau tahu, eh ya betul betul Mer. betul. Ketika kita memang sudah diizinkan Iya, pulang, itu pas hari Jumat ya, tanggal 28 Agustus itu ya, pas lah 14 hari kami di ya, sana. eh saya kepak-kepakin barang, ya, pakaian kami, barang-barang. Kemudian ya, abang saya yang paling gede telepon. ya, Terus saya bilanglah sama mama sekarang seperti itu. ya, Terus teranglah, ya, saya bilang melalui visi. ya, Jadi sejam sebelum pulang. kita mau dijemput pulang itu baru dikatakan sebenarnya Oh, seperti itu. Tapi mama udah nggak kaget ya, tenang aja ah. gitu. Justru dia heran, kok kami bisa COVID ya? Katanya begitu. Aduh, Mama, tambah Dulu dia banget. merasa lucu gitu kan ya. Ya kita juga seneng ya. Jadi dia kan nggak merasa kaget Iya, gitu. Nah ada ini Kang iya, Bugi. Beberapa hari setelah udah selesai iya, isolasi mandiri iya, kita ini ya kemarin itu, setelah seminggu isolasi mandiri saya tanya sama iya, mama. Saya baru bertanya sama iya, mama ini. Mah, sebenarnya apa yang mama pikirkan sewaktu kita di rumah iya, sakit? Kan kita lama di rumah sakit, iya, makan tidur. Ada pikiran apa mama? Saya bilang iya. begitu ya Kang Bugi. Terus mama bilang, aku bingung kenapa kita di rumah sakit. Mama pikir nggak kalau kita kena COVID atau gimana? Enggak, malah aku pikir lebih parah. Penyakit apa lagi ini katanya Iya. begitu. Tapi karena kau bilang jangan Ah, banyak ngomong, tanya. jangan banyak tanya, ya aku diam aja lah dulu katanya. Tunggulah nanti kapan aku Iya, tanya kata gitu. Ya ternyata saya bilang syukur ya tanyanya itu terakhir iya, karena saya baru bertanya, baru saya menanyakan itu setelah kita iya. sudah selesai isolasi mandiri ya. Dan Saya rasa udah maksudnya sudah fit ya, banget lah mama gitu. jadi justru sebenarnya ketidaktahuan Mama untuk usia beliau yang sudah sepuh ini membantu ya untuk tidak memikirkan hal-hal yang negatif ya. Betul. Iya, itu. Iya, karena tadinya kan sering nonton TV di rumah itu kan COVID, aduh, aduh, aduh. Itu kan takutnya kita dia malah, kok aku sekarang kena Iya, gimana dengan usiaku? Takutnya begitu ya. Kita iya, jaga itu aja. betul. Itu mungkin salah satu sebab juga kenapa
tidak ada TV di ruangan rumah sakit ya, jangan nonton yang aneh-aneh gitu kali kan. Jadi supaya terjaga, jangan sampai stres, jangan sampai dengar informasi yang kurang bagus gitu ya. Ya, jadi orang nggak stres mikirkan Betul, itu ya. Kalau saya sih nggak masalah gitu, nggak ada TV, memang jarang nonton TV, betul. Kang Bugi. Iya, oh, itu tadi takutnya informasi-informasi yang masuk kan, jumlah apalah yang tentang itu yang jadi Ya, sementara tidak, walaupun lewat HP bisa, tapi kan bisa yang kita bisa lebih selektif ya kalau di HP yang kita pegang gitu. Tapi Mama ya. sekarang kondisinya gimana? Dan ke dan dan kebetulan pada saat itu juga Ya, Kang Bugi, waktu kita baru-baru masuk ke rumah sakit situ, ada keponakan kita juga yang meninggal karena innalillahi. COVID. Nah, saya nggak berani Iya, nyampein ke Mama, karena kita kan pada saat itu lagi perawatan baru iya, itu juga eh, rasanya seperti apa ya ponakan kita itu ya masih iya, muda iya, banget, masih muda banget. Masih bunganya. Ya itulah karena memang ada pada saat itu yang kita iya. dapat dari orang tuanya mengatakan merasa takut. Hmm, Jadi imunitasnya iya. turun, terlalu takut. Oke. Seperti itu. Ya itulah makanya kita jaga jangan ketakutan itu jangan terlalu Iya, menghantui ya. Walaupun sebenarnya takut betul. Kang Bugi, Iya, sebenarnya takut pasti itu ya. ketika kita di rumah sakit. Saya mengalami soalnya. Saya mengalami walaupun kami tidak terbatuk-batuk atau apa segala macam tidak, tapi ketakutan itu tetap ada. Seperti itu. Saya ya terus terang ya Iya, iya, jujur, iya. saya 2 hari nangis. Aduh. Saya 2 hari nangis karena bagaimanapun saya pikirkan ini Iya, kayak iya, iya, ya betul. saya bilang gitu kan ya kita tidak tahu kan apa sekarang yang kita lihat Iya, juga kan yang kita lihat atau katanya tidak ada gejala tidak apa-apa tahu iya, drop seperti itu yang dan yang kepikiran saya iya. kalau saya yang kenapa-napa bagaimana dengan mama saya dengan anak saya pasti dipindahkan Iya, ruangannya kan mereka ini sebagai bagaimana saya takut aduh bagaimana betul. Tuhan seperti itu kan ya terus ya ternyata ada keluarga saya yang melihat kalau saya seperti itu agak sempat drop gitu ya saya Ya, dikuatkan. Ya dibilang mama dan Valerie anak saya ini mereka bertumpu kepada saya. Jadi kalau kamu kelihatan sehat, mereka lebih ya, semangat seperti itu. Sehingga saya ya, harus tetap kelihatan sehat dan semangat. Ya, itu yang membuat saya, itu. wah, saya bilang nggak boleh drop, nggak boleh drop. Karena saya sempat memang yang paling drop Drop pada ya. saat itu gitu. Drop karena justru drop Karena bukan itu ya ada ketakutan. ya ketakutan Iya, memikirkan bukan memikirkan diri sendiri tapi memikirkan mama, memikirkan putri gitu kan, putrinya kan kalau gitu gimana? iya. Bagaimana mereka nanti? Iya. Jadi Kak saya Mel, ini nggak ajarkan terasa saya nih kita harus kuat. udah tinggal 5 menit lagi. Jadi ini akhir nih Kak, kita ngobrol ternyata udah mau nggak terasa ya. Jadi mungkin Mary, tapi di ujung-ujung begini Kak Mary, ujung acara Kak Mary ada nggak pesan nih buat yang lagi nonton nih apa nih supaya terhindar lah gitu. Artinya kalau kita kena kan kita sudah tidak bisa menolak lagi, tapi apa yang harus kita pentingkan supaya kita tidak terkena COVID ini? Pesan Kak Mary untuk kita semua. Oke, begini Kang Bugi, kami ini yang Kira-kira sudah mungkin ada kalimat yang ingin disampaikan pernah terinfeksi ya, atau kalau yang sudah terkena. iya iya, kami yang pernah terinfeksi ini tidak berarti kami jadi imun. Jadi kami juga tetap harus pakai masker, menggunakan kita tetap
dengan ini. Sama sekali gitu. Kak Merina, wah ganti posisi. Ayo Kak Merina. Kita menghindari supaya tidak. Ya, Ya, halo. ya, ya, Kedengaran ya, nggak? bagus. Gak apa-apa. Gimana Bagus, Kang jelas. Bugi? Pesan Kak Merina untuk kita semua di penghujung acara ini. Mangga Kak Merina. Ya, tetaplah melakukan Ya, protokol kesehatan dengan memakai masker, menggunakan hand closing statement Kak sanitizer, Merina. Ya, jaga jarak. eh, ya, kemudian eh, dari luar masuk cepat bebersih ya, bersih. Seperti itu Kang Bugi. Itu ya. memang yang sebaiknya harus kita lakukan. Masker ya, masker. Masker. Biasanya saya pakai masker karena kita berbicara gini nggak pakai masker. Iya, lebih baik sebenarnya sih kayak orang sekarang kan banyak menggunakan face shield ya. Ya, face shield. Face shield sebenarnya sih lebih baik pakai Ya, masker betul. ya. Nah, Sebenarnya langsung lebih baik tutup. pakai masker. Yang